Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya minta maaf, saya duduk sedikit lebih tinggi dari bapak sekalian. Tidak mengurangi kehormatan, ini sekedar untuk terlihat saja oleh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tanpa kecuali semoga seluruh yang berada di area masjid ini pagi hari ini dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rasa nyaman dalam menjalani aktivitas dan dilindungi dalam berkehidupan sehingga mengantarkan pada seluruh kegiatan yang membahagiakan dan juga menjadi satu amanah yang baik saat dibawa pulang menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Karena bahagia itu yang paling penting, ketenangan itu yang paling utama. Bahkan di dalam Al-Qur'an bagi yang muslim itu dari 3 pokok kebahagiaan di rumah tangga yang sering kita singkat dengan samara, sakinah, mawaddah dan rahmah. Nah, kunci kebahagiaan itu ketenangan didahulukan sebelum mawaddah. Mawaddah itu jamak dari kata maddah, ya, limpahan kebahagiaan yang dihasilkan dari pemberian materi secara fisik. Jadi salah satu rumus kalau ingin rumah tangga bahagia itu saling memberikan satu pemberian hadiah materi fisikal. Itu yang sering juga menimbulkan rasa cinta yang bertambah. Misal kalau istri sedang ulang tahun, bapak boleh kasih hadiah misalnya kesukaannya. Ya, mama, masya Allah, selamat milad, tambahin emas 2 kilo. Nah, itu rasa cinta bertambah, Pak. Ya. Suami saat milad dimasakin kue kesukaannya misalnya, itu mawaddah. Tapi harta bertambah pun sebanyak apapun itu tidak mendatangkan kebahagiaan yang sejati kalau tidak ada ketenangan. Itulah sakinah. Itulah sebabnya kenapa sakinah didahulukan sebelum mawaddah. Ya, jadi sekaya apapun, sebanyak apapun harta, kalau rumah tangga tidak tenang, tidak membahagiakan. Ya, coba deh ibu pilih ya. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Pilih. Enggak ada pilihan ketiga. Saya tahu pengen senang dan kaya gitu ya. Baik, nah itu kuncinya. Baik, hari ini saya juga baru tahu judulnya saat saya duduk. Saya melihat kenali dan waspada musuh hatimu ya. Baru tahu tadi pembahasan. Tapi ini menjadi penting karena menjadi bagian salah satu unsur pokok dari tugas BPK itu sendiri. Di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, di situ ada 19 bab Romawi, 40 pasal. Ditandatangan oleh Pak SBY 30 Oktober 2006 di bab yang keempat di pasal 13 itu ada 11 pasal tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota BPK A sampai dengan K. Nah, dari 1 warga negara Indonesia, 2 beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, sampai yang ke-11 nanti tidak sedang pailit. Saya kira awas tuh. Nah, di poin nomor 2 itulah korelasinya dengan materi yang kita bangun saat ini. Dalam rangka nanti mewujudkan cita-cita negara kesatuan Republik Indonesia yang adil dan makmur. Pondasi pertama di pasal menimbang poin A sampai dengan D nanti di poin A-nya tugas pokok BPK. Turunan dari fungsinya adalah judul dari pembahasan pagi ini untuk kita semua. Ya, kenali, tak kenal maka tak. Jangan langsung sayang aja Bu, ya. Ta'aruf, ya. Kan kenal itu tidak harus sayang, ya. Ibu kenal suami tetangga kan nggak harus langsung sayang, bahaya. Ya, ta'aruf, kenali. Jadi kita akan buka dengan cepat. Untuk sampai kepada hati, kita mesti bedah dulu tentang anatomi keadaan diri kita. Kalau tentang fisik, yaitu ranahnya nanti ada di biologi dan turunannya. Tapi sekarang kita ingin tahu dulu tentang diri kita sampai ketemu hati. Dari hati itu nanti tahu unsurnya, dari unsur bagaimana mewaspadai. Jadi kurang lebih itu gambaran singkatnya. Nah, topik utamanya
Mari kita mulai, dan saya mohon izin berdiri ya untuk mudah terlihat dan mudah menyampaikan turunannya. Baik, para ibu sekalian dan bapak yang tergabung, ini mohon izin terlihat. Ibu kelihatan, Bu? Kelihatan ya, alhamdulillah. Itu BPK ini imannya luar biasa istisra ini. Saya belum tulis sudah kelihatan. Oke, belum saya tulis sudah kelihatan, Pak. Memang Masjid Al-Hasil ini karomahnya tinggi. Kita tulis dulu, saya cek sebentar ya. Bismillah. Manusia. Ini sekaligus mengecek apakah jamaah yang hadir pagi ini manusia semua atau barangkali ada malaikat yang sedang menyamar. Disebut manusia jika setidaknya memiliki 3 unsur utama. Oke. 1, ada fisiknya, bodinya, tubuhnya. Saya agak cepat. Yang kedua, ini ada akalnya yang membedakan nanti dengan hewan. Ini sumber pikiran ada di sini. Yang ketiga, ada rohnya, ada spiritnya. Ini inti kehidupan kemanusiaannya ada di sini. Oke, saya pelan-pelan. Jadi disebut manusia bila ada 3 unsur ini. Hilang salah satunya, maka hilang unsur kehidupan dalam kemanusiaannya. Kita beri contoh. Ada fisik, ada akal, ada roh. Rohnya hilang, tidak ada, maka ini meninggal, selesai, wafat ya. Kemudian hilang akalnya, tidak akal, tidak ada, maka ini hewan ya, karena itu hewan tidak berakal. Nah, kalau hewannya berakal, bahaya. Kadang-kadang kita sering oleh Allah diberikan motivasi, gambaran, belajar dari hikmah kehidupan hewan untuk memfungsikan akal dan cara berpikir kita. Contoh, ibu yang kadang-kadang ada dorongan untuk berkeluh kesah tentang rizki. Tambah ini, cicilan ini, tutupan ini, pengen banyak, pengen sedikit, dan sebagainya. Itu ada yang sangat menarik, kita diminta belajar dari cicak dan nyamuk. Misal, bahkan orang tua kita itu tidak banyak teori, dikasih lirik aja, sederhana ya. Cicak makanannya apa, Bu? Nyamuk. Baik, sekarang nyamuk punya sayap tidak? Punya. Cicak? Bagaimana keadilan Tuhan menjadikan satu hewan makanannya bisa terbang, yang makannya nggak bisa terbang, Pak? Coba. Dan cicak itu bergeraknya bagaimana? Merayap di mana? Di dinding, ya. Coba bayangkan kalau nyamuk itu diberi akal, jadi mainan cicak, gitu ya. Kalau punya akal, tapi orang tua kita bijak memberikan sebuah nilai tanpa harus menyantumkan dalil untuk berpikir bagaimana adilnya Allah mengatur rezeki untuk kita semua supaya tidak mengeluh. Cicak diam-diam, perhatikan, datang seekor. Kok bisa datang seekor nyamuk? Bukan cicak yang mendatangi nyamuk, tapi nyamuk yang mendatangi cicak. Kenapa? Karena cicak itu hanya menjalankan tugas dari Tuhan, merayap aja. Dengan engkau merayap, rezeki datang. Kalau cicaknya tidak merayap, nyamuknya nggak datang. Jadi jangan kita mengurusi apa yang sudah menjadi kewajiban dan kuasa Allah. Allah minta kita kerja aja, Bu, nanti rezeki datang. Toh yang tidak berakal pun diberikan oleh Allah rezekinya. Cukup engkau merayap walaupun diam-diam, maka datang seekor. Nah, selanjutnya, silakan ya. Tuh ya. Nah, jadi Anda bayangkan yang tidak punya pikiran saja hidupnya begitu teratur. Ya, matahari mulai kita datang fajar kan teratur, yang dikeluarkan oksigen. Nanti setelah itu malam ganti karbon dioksida yang keluar. Tumbuhan juga teratur. Silahkan diriset ya, berbagai tumbuhan dan seterusnya. Matahari memberikan sinar, tumbuhan mengeluarkan oksigen, malam kemudian baru karbon dioksida. Hewan juga begitu.
Jadi kalau kita melihat sekeliling tidak berakal begitu teratur, maka bagaimana kita yang diberikan anugerah akal? Ini untuk pembedanya. Kalau tidak ada fisiknya, cuma akal dan roh, nah itu gentayangan namanya. Ya? Nah, jadi dinamakan manusia itu mesti ada 3 bagian ini. Dari 3 ini, saya teruskan dulu karena kita belum ketemu konteks tentang hati. Dari 3 ini, lalu Allah meminta kita mengatur keseimbangan supaya 3 bagian diri kita ini berfungsi dengan optimal. 1, fisik. Turun misalnya Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 168, ya, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Ya ayyuhan nasu, hei semua manusia tanpa kecuali. Jadi di Islam itu ada satu yang menarik. Kalau ada diksinya menggunakan kata nas, maka hukumnya berlaku universal. Jangan dibatasi oleh keyakinan, jangan dibatasi oleh keimanan. Semua boleh mendapatkan nikmat itu dengan, nah ini satu gambaran yang sangat luas dan terbuka. Contoh seperti ini, ibu di dunia pekerjaan bekerja secara profesional. Ya, jangan ada batasan-batasan sekat keyakinan dalam konteks saling mendukung. Oh, tolong dong minta bantuan ini susah. Oh, kamu kan beda keyakinan. Nah, itu justru menurut Quran salah. Ya, dalam konteks kemanusiaan jangan lihat dan batasi dengan nilai-nilai keyakinan. Dalam konteks ibadah silahkan masing-masing, tidak harus mencampur, dan nilai penghormatannya la ikraha fid din, lakum dinukum waliyadin. Itu indah sekali. Nah, di sini menggunakan kata nas, hukumnya umum. Ya ayyuhan nasu, hei semua manusia, kulu mimma fil ardi. Untuk mendukung kesehatan tubuhmu, nggak mungkin bisa kerja kalau nggak sehat. Tidak mungkin beraktivitas dengan baik kalau tubuhnya sakit. Maka untuk mendukung kekuatan tubuh itu, kata Allah, kulu mimma fil ardi. Silahkan konsumsi makanan dimanapun Anda bisa mendapatinya. Tuh, Allah sudah tahu Bu, kalau ibu itu senang nasi uduknya yang di mana misalnya, senang nasi gorengnya yang mana, ya, tek depan rumah, tapi kan nyarinya bisa ke tempat lain gitu. Ya, itu tidak dilarang, boleh-boleh saja. Tapi syaratnya 2. 1, halalan, dapatkan dengan cara yang legal. Yang kedua, thayyiban, konsumsi yang menyehatkan bagi tubuh. Suka, tapi kata dokter nggak sehat, jangan dipaksakan. Jadi sederhana, kalau tips ini dipakai dalam kehidupan, tubuh kita sehat. Secara singkatnya, tubuh fisik butuh nutrisi dan harus sehat. 2 sini, akal juga sama. Maaf, orang yang sehat fisiknya tapi akalnya tidak mendapatkan nutrisi, maka pikirannya menjadi lemah, jadi terbatas, sehingga karena lemah di akal pikiran itu, tugas fisiknya jadi lebih berat. Kalau ibu bapak mau cek gampang gini, orang yang ilmunya makin banyak, akalnya makin kuat, itu pasti tugas fisiknya ringan. Karena kenapa? Karena kontrol semua kegiatan fisik itu seluruhnya nanti bersumber dari akal, dari ilmu. Begitu ilmunya bertambah, tugas fisik pasti ringan. Ilmunya semakin lemah, fisiknya semakin berat. S1, S2, kan syarat masuk BPK minimal S1 kan? Kalau tambah S2, S3, salary-nya beda nggak? Beda. Ruangan kerjanya sama nggak? Tidak, bisa berbeda. Jadi semakin bertambah ilmunya, semakin kuat akalnya, semakin ringan tugas fisiknya. Karena itulah, ketika posisi akal lebih tinggi dibanding fisik, maka wahyu pertama turun pun memotivasi kita untuk terus menambah ruang-ruang pengetahuan. Apa wahyu pertama yang turun? Iqra. Iqra itu minimal Bu, baca supaya akalnya terus berkembang, terstimulasi. Ya, jadi jangan kita batasi unsur bacaan ini masih ringan. Nanti di Quran tuh ada ayat riset, ya, ada ayat tentang tafakur, memetakan sesuatu sebelum dikerjakan, meriset semua aspek di langit dan di bumi. Ada ayat tentang akuntansi, Al-Baqarah 282, ada ayat hitungan, ada ayat tentang pendalaman. Tapi dimulai dengan ini,
minimal mau baca. Kalau kita bisa kembangkan sifat mudah dan gampang akses membaca, maka ini meningkat, tugas ini lebih mudah. Ya, kan Quran juga dimulai dari Iqra kan? Mau baca ya, tapi masih tahap rendah. Makanya kan belajarnya alif sampai ya kan? A fathah a fa fathah fa lam dhamma lu apa lu gitu kan? Setelah itu baru mengkaji. Nah sekarang ini intinya. Saya simpan dulu yang ini, sekarang kita ke sini. Tuh. Ini unsur kehidupannya. Sejenius-jeniusnya orang, rohnya tidak ada, ya tidak hidup. Harus ada ini. Ini ada nutrisi, ini juga ada nutrisinya berupa pengetahuan, ilmu. Ini unsur kehidupan yang paling penting, tentu juga membutuhkan nutrisi, ada tempatnya, ada keadaannya. Kalau ini bagian tubuh kita teramati secara fisikal, kalau ini nampak di pikiran yang kita ketahui ada di kepala kita, kalau yang ini tempatnya di bagian hati kita, bahasa Arabnya disebut dengan kolbu, nanti kita terangkan. Dan dia juga butuh nutrisi. Inilah yang sering kita sebut dengan agama. Ringkasnya ada di ibadah. Semua unsur perintah, semua unsur larangan, sumbernya dari sini, Bu. Pak. Kalau akal tidak memerintahkan. Maaf, sedikit fokus, ini agak dalam sedikit kajiannya, agak ilmiah. Fisik ini bagian terluar untuk mengeksekusi tugas fisikal. Baik ya, mata melihat, lisan bicara, kaki melangkah, tangan bergerak. Pertanyaannya, atas perintah siapa mata melihat? Atas perintah siapa lisan bicara? Kok bisa keluar perintah katakan yang baik? Kok bisa juga keluar perintah katakan yang buruk? Nah, semua perintah yang dikerjakan oleh bagian tubuh kita ini sumbernya dari sini, Bu. Bukan dari sini. Kalau ini itu hanya mengkonstruksikan, menata semua perintah dari sini supaya keluar sepersekian detik secepat apapun dari bagian tubuh dan fisik kita. Jadi fungsi akal itu tidak memberi perintah. Dia hanya mengkonstruksikan, menata supaya perintah itu mudah dan cepat dilakukan. Itu perintahnya. Jadi ketika dari kolbu, dari hati memerintahkan, disaring di akal, ditembuskan ke bagian fisik kita. Kuasa Tuhan Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sepersekian detik cepat keluar. Makanya sifat akal itu netral. Ya. Kan sekarang sering ada campaign akal sehat ya. Akal sehat itu gampang, yang penting belajar yang benar. Yang sekarang jarang dikaji itu adalah jiwa yang sehat, kolbu yang sehat, hati yang sehat. Karena di sini semua sumber perintah dan larangan muncul. Di sini semua sumber kehidupan ini berasal. Jadi kalau di sininya tidak sehat, ibu pintar, jangan ibu dah, yang di luar saja. Ya. Misal ada orang pintar, tapi di sininya kotor, tidak baik. Maka kepintarannya hanya akan digunakan mengeksekusi yang kotor itu supaya cepat dilakukan. Tapi kalau isinya di sini baik, maka semua yang keluar dari isi hati ini ditembuskan ke akal supaya cepat dikatakan atau dilakukan oleh bagian fisik kita. Paham di sini? Halo? Maaf ya Bu ya, agak ilmiah sedikit, agak serius sedikit. Nah, kalau sudah paham ini, baru kita sampai ke hati. Membahas ke sini baru masuk kepada temanya. Jadi saya ingin kita paham dulu, kalau lisan itu ada yang bicaranya kurang bagus, ya, yang tanggung jawab itu ada di sini. Gitu. Jadi kalau ibu dengan suami di rumah atau di pekerjaan ingin nyaman, kan jarang ada yang mengatakan, misal mohon maaf ya, mohon maaf sekali, sumber semua perasaan itu kan bukan di pikiran. Ya, semuanya di sini. Gak enak hati, saya belum pernah dengar ada orang bilang gak enak akal. Duh, saya gelisah nih, kenapa? Gak enak akal. Semua dari sini sumbernya. Ya, kalau yang Muslim bisa didapatkan di hadis Nabi di Al-Arba'in nomor hadis yang ke-6, dicantumkan oleh Imam Nawawi.
Ya, kemudian disampaikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan kalimatnya, ala inna fil jasadi mudghah. Semuanya, kata Nabi, perhatikan dan ketahuilah, dalam tubuh kita itu ada satu bagian. Hati-hati. Idza shalahat shalahal jasadu kullu. Kalau bagus itu, maka akan berpengaruh pada semua bagian tubuh ikut bagus. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau itu jelek, maka berpengaruh jelek ke semua bagian tubuh. Ala wahiyal qalbu, ya, dan itulah qalbu. Diterjemahkan oleh Ahmad Dhani, ada satu bagian itu kan dalam diri kita, ya, sentuhlah dia tepat di, nah maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya, ya. Nah ini hati. Apapun itu. Ayo kita mulai. Kita turunkan. Ini saya mohon izin, saya hapus dulu. Ini saya baru berinteraksi dengan alat ini, jadi kalau pakai manual saya hapus tangan boleh ya. Nah, bismillah. Nggak apa-apa. Saya sudah biasa datang sendiri, kan, nulis sendiri, hapus sendiri, biasa. Anda tinggal ikut, lihat, nulis, nyatet, pulang, masuk surga. Ya, masuk surga tidak cukup dengan amin. Kita belajar dulu. Hati. Ya, sekarang kita belajar konstruksinya ya. Ini saya bulati aja deh. Gini ya. Ini disebut qalbu. Nanti saya terangkan kenapa disebut dengan qalbu. Karena terambil dari bahasa Arab. Ya. Pelan-pelan. Sudah? Terlihat ya? Ini hati, qalbu. Ini inti kehidupan kita, tidak terlihat dalam diri kita. Yang dimaksud hati ini bukan organ hati secara fisik, bukan. Tapi ada yang dinamai dalam diri kita, disebutnya qalbu, tak nampak secara kasat mata. Tapi di situ roh, spirit hidup kita ada. Nah, di dalamnya, dalam qalbu ini ada satu bagian lagi. Di dalam ini ada inti qalbu, namanya nafas. Nafas. Dan di sini diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nafas. Ya, makanya seseorang punya tanda kehidupan ketika dia bernafas. Jelas sampai sini? Baik ya. Nah ini nafas. Inilah inti hidup kita ada di nafas. Tempatnya di dalam qalbu. Di nafas ini nanti ada dua bagian. Ya, ada dua bagian. Saya turunkan Quran dulu, surah ke-91. Muslim ayat 7 sampai 10 ya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di sini di nafas itu ada dua bagian. Satu, kutub positif namanya takwa. Ini unsur kebaikannya. Yang kedua, lawan dari takwa namanya fujur. Asalnya ini, atau sering kita sebut dengan nafsu. Nanti saya uraikan kenapa disebut nafsu. Ini bukan ilmu takatik ya, tapi nanti ada referensi yang bisa kita gali. Di dalam nafas ada takwa, unsur positif, kubu positif ini. Kemudian ada fujur, lawannya, yang sering disebut dengan sifat negatif. Nih, pelan-pelan. Takwa ini kumpulan atau akumulasi dari semua sifat-sifat kebaikan. Jujur, sabar, rendah hati, ya, dan turunannya itu di takwa. Sini jujur, sini ada sabar, ini ada rendah hati dan turunan lainnya. Ketika di takwa ada jujur, di dalam tubuh kita itu dicipta juga lawannya. Yang berada di tempat fujur di nafsu di sini. Di sini ada jujur, lawannya apa? Dusta. Oh. Jadi kalau ibu katakan tidak ada dusta di antara kita, tetap ada potensi itu dalam tubuh kita. Jelas ya? Sabar, lawannya apa? Ada amarah di sini. Rendah hati, lawannya apa? Sombong. Nah, sekarang lihat ilmunya. Perhatikan baik-baik. Akumulasi takwa ini adalah detilnya gambaran dari semua sifat-sifat kebaikan. Karena itulah kalau ibu dan bapak jeli mengamati, orang tua kita dari dulu itu mendahulukan ketakwaan sebelum kecerdasan dalam konteks membangun negeri.
Karena diharapkan pembangun negeri ini dan pemakmurnya, hati-hati pada poin ini, diharapkan punya sifat baik dulu sebelum cerdas. Karena kecerdasan yang didorong dengan sifat ketidakbaikan justru itu menghancurkan. Misal, kita punya undang-undang pendidikan Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Itu di pasal menimbang saja kan ada 5 poin ya. Ya itu hafal nggak? A, B, C, D, E. Di poin B coba lihat. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia, baru mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, kita tarik misalnya ke kepolisian, Tribrata. Saya ngajar di Sespim juga, saya ngajar di Sepoluan. Tribrata itu yang pertamanya, kami polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Sabta Marga di TNI, ada 7. Ya, dari kami warga negara Indonesia yang bersendikan Pancasila. Patriot nomor 3-nya Ksatria. Kami Ksatria Indonesia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Hakim, dari mulai Cakim tuh, mau masuk ada Pancadharma. Dari Ksatria sampai Tirta. Kami hakim Indonesia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. BPK juga sama. Tadi kan bab yang keempat pasal 13. Dari 11 untuk keanggotaan BPK, nomor 2-nya beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Karena itulah kemudian ini diikat dengan pasal 1 di Pancasila pada setiap turunan keputusan berbangsa bernegara. Undang-Undang BPK nomor 15 tahun 2006 itu dibukanya dengan kalimat dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Keputusan presiden juga sama. Turunan rahmat Tuhan itu ini ke sini. Nukleusnya ini, intinya takwa. Jadi berbahagianya kita dan satu-satunya di muka bumi ini negara yang dari dasar perundangannya dan turunan penjagaan pada bangsanya yang menyantumkan sifat takwa itu hanya Indonesia. Silakan Bapak Ibu cek, event itu di negara Timur Tengah tidak ada satupun negara yang menyantumkan pada undang-undang dasar turunannya sampai jadi instrumen kebangsaan dengan sifat takwa kecuali Indonesia. Orang tua kita jenius itu. Ya, nah itu yang harus kita kejar. Dan dengan takwa itulah negeri ini dibangun. Coba Bapak Ibu lihat dan bandingkan dengan para pendahulu kita. Kita kan sedang nuansa kemerdekaan 79 tahun sekarang. Bagaimana Pak Hugeng, bagaimana Jenderal Sudirman, bagaimana Bung Karno, tokoh-tokoh hebat sampai kekinian. Yang didahulukan tuh ketakwaannya. Ibu kalau main ke Sespim, itu pertama kali yang muncul itu adalah baligo Jenderal Hugeng dengan tulisan yang sangat indah. Memang baik jadi orang penting, tapi lebih penting jadi orang baik. Dan satu-satunya jenderal polisi yang menuliskan kata iman di dalam nisannya dan tidak pernah ditampakkan selama hidupnya. Kan namanya Bapak Hugeng Iman Sentosa kan? Tapi nggak pernah dimunculkan iman sentosanya selama hidup, Hugeng aja. Begitu beliau meninggal dunia, sebelum meninggal tuh dituliskan di nisannya, pada hari ini telah aku buktikan pada Allah Tuhan Yang Maha Esa bahwa imanku betul-betul sentosa. Ini poinnya. Ini sendinya. Tapi untuk mendukung ke arah ini, termasuk nanti di rumah tangga, di kehidupan sosial, mesti ada ini. Tuh. Karena tidak mungkin orang itu jujur kalau tidak diciptakan dusta. Tidak mungkin bisa sabar kalau tidak ada amarah. Jadi cara melihatnya begini, marah itu diciptakan bukan ingin menjadikan kita pemarah, bukan. Tapi supaya menjadi katalis agar sifat baiknya yang sabar muncul. Sebab kalau nggak ada amarah, nggak mungkin tiba-tiba ibu bisa sabar. Coba deh ibu nyoman, ya yang online sekarang nih. Bapak pulang ke rumah misalnya, hadir ya, tiba-tiba ketika datang ke rumah, ibu bilang, sabar ya Pak, sabar gitu, nggak ada angin, nggak ada hujan. Pasti Bapak tanya, Mama sehat? Mesti ada pemicunya. Ya, karena itulah Allah menyampaikan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man. Nah, sekarang selalu ada kata gini, manajemen kolbu, manajemen kolbu. Yang paling gampang tuh gini, manajemen kolbu dalam Quran. Yang paling gampang kita memahami bahwa nafsu fujur itu diciptakan bukan ingin menjadikan diri kita larut dalam masalah, tapi
untuk menjadi katalis supaya takwanya muncul. Prakteknya, setiap menemukan sifat buruk dalam kehidupan, itu tanda dari Tuhan supaya kita cepat mengeluarkan lawan yang baiknya. Itu dulu. Jadi kalau suami pulang ke rumah dalam keadaan marah, ibu jangan marah dulu. Karena marah dititipkan pada suami supaya melatih kesabaran diri ibu itu muncul. Karena ke depan itu ada masalah lebih tinggi yang ibu harus atasi dengan kesabaran ekstra. Kalau tidak dilatih sekarang, nanti semakin tidak kuat yang di depan. Ya, jadi bukan ingin menjadikan suami seorang pemarah. Dilawannya bagaimana? Papa pulang ke rumah sedang marah, terima dulu. Alhamdulillah. Kok mama bilang alhamdulillah? Kesabaran, Pak. Marah dititipkan pada papa supaya mama bisa meningkatkan kesabaran. Cepat cari lawannya. Suami datang marah, ibu nanya, kamu kenapa? Emang kenapa? Gak nyambung. Lawan. Papa pulang ke rumah, menemukan istri cemberut. Lawan cemberut apa? Senyum. Si cemberut, mama. Kayaknya kenal deh. Ini iPhone terbaru. Itu pasti harmoni. Tuh Pak, lihat tuh langsung. Ya. Tapi kalau dilawan dengan satu cemberut yang satu marah, ya perang dunia ketiga. Selesai semua. Maaf ya, ini memang secara teoritis mudah disampaikan. Prakteknya tidak semudah mengatakan. Karena itu juga sama, Ustadz juga sama. Itulah sebabnya Ustadz kalau bahas materi ini jarang bawa istrinya. Ini live gak? Enggak ya? Aman kita. Baik. Ini satu. Ini ya. Qad aflaha man zakkaha. Hidup seseorang itu akan cenderung bahagia dan nyaman kalau bisa menyucikan hatinya. Ibu kalau nyuci, buang pakaiannya atau buang kotorannya? Dibuang kotoran supaya apa? Bersih pakaiannya. Jadi kotoran diciptakan bukan ingin membuat pakaian ibu kotor, bukan. Filosofinya supaya muncul bersihnya. Sebab kalau tidak ada yang kotor, ibu nggak kenal bersih. Jadi bukan buang pakaiannya. Itu poinnya. Sama ini juga begitu. Nafsu diciptakan bukan ingin meningkatkan sifat buruk, tapi supaya baiknya muncul. Jelas sampai sini? Oke. Kalau sudah jelas, mari kita ambil prakteknya satu persatu dengan turunan-turunannya. Bismillah. Saya hapus yang di sini. Nggak apa-apa, ini bersih tangan saya. Saya nggak geser supaya ini nggak hilang. Ya. Bismillah. Fokus Bu, baik-baik. Kan kita belum ketemu ini. Ini baru kenali, waspada kan belum? Ya. Saya turunkan lagi ya, sini. Ini hati. Apa tadi namanya hati? Kolbu. Apa artinya kolbu? Hati. Artinya hati, kolbu ya. Oke. Kolbu itu asal katanya dari koluba, yang terbolak-balik, yang selalu bikin gak tenang. Kenapa? Karena di dalam kolbu ini tadi ada pertentangan, pergulatan antara takwa dengan nafsu. Jadi selalu membuat suasana hati kita itu tidak normal, tidak tenang. Karena selalu ada pilihan. Ibu bangun tidur aja kan pilihannya bisa banyak. Apakah langsung ke kamar mandi? Apakah lihat status di WA? Gitu kan? Atau ingin kemudian ngecek yang lain? Kan pikiran banyak kan? Nah, yang menentukan gejolaknya di sini. Tapi yang memberikan pengaruh siapa? Dan bagaimana cara mengambil keputusannya? Nah, inilah yang penting untuk kita uraikan pada saat ini. Bagian pertama secara internal sudah kita bahas. Kalau sedang menemukan mood yang tidak enak, tidak baik, cepat cari lawannya yang baik. Itu cara mudah mengatasinya. Ya, kalau dalam bahasa agamanya husnudzan, ambil perangkat yang baiknya untuk menutup yang jeleknya. Itu semakin mendamaikan hati itu lebih tenang. Itu poin utamanya. Ya, jadi kalau ada tetangga lewat tidak nyapa, hati-hati. Yang ibu harus waspadai, jangan sampai yang ini dominan keluar. Sombong dia tuh nggak nyapa gitu kan? Nah kan, kemarin aja dia begitu saya yang ini kan, nah itu nggak selesai. Cepat cari lawannya. Oh, dia tidak nyapa, lawannya nyapa. Kita yang panggil.
Jeng, apa kabar? Maaf gak kelihatan, saya buru-buru, ini anak terjatuh. Oh, ternyata sebab itu menjadikan dia lewat tidak nyapa. Jelas? Ya, cepat cari lawan yang lebih mudah. Ini poin secara internal. Saya turunkan ke bawah, mohon izin dengan cepat. Di dalam kolbu ada apa tadi? Ada nafas. Saya cepat. Di dalam nafas ada takwa, sifat baik. Di sini ada lawannya fujur atau yang kita kenal dengan nafsu. Tenang Bu ya. Sekarang kita ke bagian yang paling penting yang jarang dibahas. Jarang sekali materi ini diurai, bahkan di pengajian-pengajian. Karena umumnya orang ingin lebih senang cari yang positifnya, jarang belajar yang negatifnya. Ibu kalau selalu tahu di jalan itu yang lurus dan tidak macet, akan kaget ketika harus melalui jalan yang berlubang dan penuh dengan kemacetan. Karena itu penting juga kita belajar lawannya supaya kita mengetahui cara menghindarinya. Saya buat kotak yang lebih besar lagi. Oke. Bagaimana tiba-tiba kok dorongan takwa itu bisa muncul di tubuh kita? Yang muslim pernah nggak merasakan begini? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus di hati ada suara, cepat, sudah azan. Pernah nggak begitu? Dari mana sumber suara itu? Udah, jangan main tebak-tebakan. Kalau tidak tahu, katakan Allahu a'lam, itu paling gampang. Ya? Dari mana sumber suara itu? Nih, yang mensupport takwa, supporternya disebut dengan malaikat namanya. Nggak pakai malaikat. Karena itu malaikat ada di kutub positif. Ya, yang muslim surat 66 ayat ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak ada potensi menyimpang dan mengerjakan tugas sesuai tupoksi. Di antara tupoksi itu salah satunya ada yang bertugas mendampingi kita, mensupport pada kebaikan. Itulah yang kita kenal dengan raqib dan atid. Tapi ingat, sifat malaikat gaib, tidak kelihatan. Jadi kalau besok-besok ada yang bilang saya baru video callan sama malaikat, nah berarti itu aneh, tinggalin aja. Ya, nggak usah banyak di komen itulah. Jelas? Baik ya. Sebab di negara kita itu luar biasa, semua ada. Ya, keberagamannya terlalu tinggi. Ya, pengakuan nabi ada. Kemarin bahkan ada yang nabi baru tuh di wilayah Purwakarta ke sana itu. Ya. Tapi itu kata Nabi Muhammad tidak aneh. La nabiyya ba'di, enggak akan ada nabi setelah saya. Maksudnya apa? Kalau ada yang ngaku-ngaku, ya, saya nabi misalnya, berarti kalimat nabi benar. Akan ada yang mengaku, kalau sudah mengaku abaikan saja. Yang aneh itu setiap ada yang ngaku ada pengikutnya. Itu poinnya. Ya. Dulu ada yang ngaku nabi pelatih bulu tangkis. Terus ditangkap sama polisi kita. Tanya, kenapa Anda mengaku nabi? Saya ke Bogor Pak, dapat wahyu. Kita ke Bogor dapat talas, dia wahyu tuh. Ada yang paling rekor tertinggi ngaku malaikat. Ya, ada dulu sempat ngaku malaikat dan mau mendaratkan malaikat Jibril di Monas katanya. Nah, dan ditangkap sama polisi kita tuh. Polisi jangankan teroris, malaikat tangkap tuh. Ya. Ini disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Fokus. Tapi setelah adzannya selesai dalam hadis, fa idza tuwiba fa'ada. Begitu la ilaha illallah. Pernah enggak ada begini? Tenang, baru adzan, belum komat. Tuh lihat tuh. Ada Pak Sekjen ya? Ada. Tuh, itu siapa? Tuh ya. Nah, ini poinnya. Kan kita gimana bisa waspada tentang keadaan di hati kalau nggak kenal? Jadi yang mensupport pada kebaikan saat menghadapi masalah rumah tangga, kan selalu ada yang bilang, tenang, dia dititipkan kepada kamu supaya engkau bersikap yang baik dan menyempurnakan kekurangannya. Tapi sisi lain, masa aja si istri harus sikapnya begitu? Emang nggak bisa bersikap yang lain? Nah, itu siapa? Nah, itulah setan. Setan di dalam Al-Quran juga disebutkan sebanyak 88 kali.
Jadi memang tidak berhenti. Sepanjang kita hidup, malaikat memberikan support, setan memprovok. Jadi provokator hati itu ya setan. Sepanjang manusianya hidup, ya setan juga berdinas. Ya, makanya yang tidak digoda setan itu yang sudah meninggal. Ini kurang kerjaan setan menggoda orang meninggal. Udah. Jadi kalau ibu nggak pengen digoda setan, ya silakan. Ini pasti ini. Semua apapun, ibu di sini pun pasti itu merasakan dalam hatinya beda-beda. Yang satu nyatet, yang dua bilang dalam hatinya, "Ini Ustadz kapan selesai ya? Saya juga banyak kerjaan." Itu selalu ada itu. Ya, selalu dalam keadaan apapun akan selalu ada dua dorongan. Dorongan kebaikan, dorongan keburukan. Nah, yang kita sekarang bahas karena topiknya mewaspadai, kan nggak mungkin mewaspadai malaikat. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo sudah adzan, waspada nih, waspada. Nggak mungkin. Yang kita waspadai pasti sisi yang negatif, yang ini. Ya. Nah, problemnya saat ini kebanyakan bahkan di Muslim sering menghafal yang positifnya saja, yang ini jarang dikaji. Malaikat ibu hafal, ada berapa jumlahnya yang kita kenali? 10, bahkan ada liriknya, Jibril, Mikail, Israfil, Israel sampai ke Ridwan. Setan pernah nggak dihafalkan? Kan? Surga belajar kan sampai tahu pengen ke surga Firdaus, tapi neraka nggak pernah dikaji. Coba saya tanya, surga berapa pintunya? 8, neraka berapa? 7. Udah pernah dikaji belum? Bagaimana bisa menghindarinya? Itu yang dikomen oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Banyak orang pengen ke surga tapi tidak memahami dan mengerjakan amalan surgawi. Banyak orang pengen terhindar dari neraka, tapi tidak sedikit perbuatannya mencerminkan ahli neraka. Ya, nah kalau ada fikih malaikat, tidak salah pagi ini kita belajar fikih setan. Fikih itu maksudnya paham, mengerti. Kita belajar sampai paham setan itu siapa, dari mana munculnya. Tidak usah tahu wujudnya, karena nggak tertarik juga saya. Yang penting fungsinya apa? Supaya saat ibu merasakan suasana tertentu yang tidak baik, ibu ngerti, oh ini setan ini yang sedang berperan. Dan cara mewaspadainya bagaimana? Itu poin yang kita turunkan di kesempatan kali ini. Dipahami ya ibu ya? Pak ya? Baik. Nah, jadi ini baru kita mulai nih yang tadi pendahuluan mengantarkan ke sini. Yuk kita turunkan dulu siapa setan, wa ma adraka ma setan. Kemudian bagaimana cara kerjanya dan seperti apa gambaran-gambarannya. Bismillah. Di sini saya tidak geser ya, untuk supaya saat ini pindah ke sini nyambung. Saat di sini ditulis, ini nyambung. Bismillah. Kita belajar dari transmisi sanadnya dulu, runtutan orang yang pernah belajarnya seperti ini. Nah, ada yang menarik di Islam itu, ilmu itu kalau bisa ditelusuri sampai ke pokok-pokok penyalurnya supaya argumentasinya kuat. Sahabat Nabi yang senang belajar seperti ini namanya Hudzaifah Al-Yamani. Hudzaifah itu orang pintar, cerdas, jenius, dan kita bisa lacak biografinya itu ada sampai sekarang. Jadi kalau orang belajar, surga, beliau tanya Nabi tentang neraka. Orang tanya malaikat, beliau tanya tentang setan. Sahabat risih, kamu kenapa sih beda sendiri? Kata Hudzaifah, kalau orang selalu belajar tentang surga, tidak tahu neraka, maka tidak tahu cara menghindari perbuatan yang menjerumuskan ke neraka. Kalau orang belajar tentang banyak malaikat, tidak pernah tahu setan, maka dia akan sulit mewaspadainya. Nah, jadi sanad pembelajaran kita menyambung ke salah satu unsur sahabat tentang keterangan ini. Baik, siapa setan? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan. Kita mulai dengan 5 juta. Saya serius. Ya, 10 juta. Umroh. Waktu habis. Udah. Waktu habis. Setan. Evil. Kita turunkan ke sini pakai bahasa Arab dulu. Ini kan dari bahasa Arab syaitan. Ya. Tahan ya Bu, Pak, pelan-pelan. Setan itu dari bahasa Arab syaitan. Syaitan itu akar katanya dari kata syaitan, gini.
Saya mohon maaf sebesar-besarnya, saya tuliskan dengan rinci nama-nama ini supaya nanti ibu dan bapak bisa waspadai. Pesan dari Nabi, kalau namanya ada kemiripan apalagi sama, cepat ganti ya. Jadi kita turunkan satu-satu nih. Syatona. Syatona itu artinya yang menjauhkan dari semua nilai kebaikan. Oke, ada dua arti. Yang menjauhkan dari semua nilai kebaikan atau yang terlempar ya dari kebaikan. Menjauhkan dari kebaikan atau terlempar dari kebaikan. Makanya sering kita katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu yang dilempari. Kenapa? Karena dia selalu mengarahkan kepada yang buruk, ngajak kepada yang buruk, terjauh dari yang baik, mengajak kepada yang buruk. Jelas ya? Itu kata kerjanya syaitana. Kalau melekat kepada sifat yang suka menjauhkan orang dari nilai-nilai kebaikan kepada yang buruk, maka berubah dari kata syaitana, kata kerja, menjadi kata benda. Kata bendanya syaitan. Jelas? Pak, jadi syaitan itu asalnya kata sifat yang melekat kepada satu objek, yang senangnya menjauhkan dari yang baik kepada yang buruk. Ya. Karena itu nanti syaitan bentuknya bisa umum dalam Al-Qur'an. Karena kata netralnya dalam bahasa Arab punya sifat yang satu saja, setiap menjauhkan dari yang baik kepada yang buruk. Jadi kalau satu kali suami ibu ngajak kepada yang buruk, maka suami ibu sedang menjadi bukan saya yang bilang Pak, ya, sedang menjadi tidak normal, karena seharusnya ya ia mengarahkan pada yang baik-baik. Ini yang terlempar. Jadi kalau sifat Tuhan Rahim dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, sifat syaitan rajim. Pakai titik. Rahim dan rajim. Ya. Terlempar dari yang baik atau menjauh dari yang baik. Yuk kita pelan-pelan. Yang Muslim buka Quran surah ke-18 ayat 50 Al-Kahf. Quran surah 18 Al-Kahf ayat 50. Ini kita baca tiap hari Jumat selain Yasin. Yasin malamnya, paginya Al-Kahf. Ya, sayangnya Al-Kahfi atau Al-Kahf ini kebiasaan yang kurang mungkin harus ditingkatkan ya Pak, Bu. Diusahakan kalau ngaji sudah lancar, pelajari artinya. Lalu pahami hikmahnya. Misal, di Al-Kahfi itu kan ada 4 kisah viral. 4 kisah viral ini sebetulnya itu gambaran hikmah kehidupan yang akan selalu kita alami dalam hidup. Dalam era apapun. Ya, dalam era apapun. Nah, di antara kisah-kisah viral ini nanti ada pemuda-pemuda yang mempertahankan keimanannya. Ya, ada yang kedua tentang kisah orang sukses dengan orang sederhana yang dialog, yang kesuksesannya dibanggakan. Artinya apa? Orang sukses itu cenderung menghadirkan kebanggaan akan kesuksesannya. Dan di balik kebanggaan itu kadang melahirkan sikap yang kurang baik. Ya. Turunkan lagi, ada kisah Nabi Musa dengan Khidir. Lalu ada kisah Dzulkarnain penguasa ya di seluruh bagian lapisan bumi. Jadi kalau ibu ingin menjadi penguasa, bapak penguasa yang baik, maksud penguasa ini bisa menjangkau kesuksesan yang luas, maka belajarlah dari kisah-kisah ini. Nah, di antara turunan itu ada di ayat ke-50 yang berbicara tentang genealogi setan. Ya. Perhatikan kalimatnya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri Rabbi. Oke. Berarti kita punya nama, satu iblis, malaikat sudah, kemudian ada jin. Setannya belum ketemu. Ketika kami perintahkan kepada Adam, perhatikan kalimatnya. Saat kami perintahkan, saya koreksi, kepada seluruh malaikat untuk hormat kepada Adam atas perintah Tuhan. Okay? Bukan karena Adamnya istimewa, tapi Allah yang perintahkan. Maka seluruh kalangan malaikat itu hormat kecuali satu golongan. Okay? Illa
Berarti di momentum itu yang hadir bukan hanya malaikat. Jelas ya? Ada malaikat, ada juga makhluk lain. Cuma di sini kalau di bahasa Indonesia menggunakan metode synekdoche pas pro toto. Ya, ada pas pro toto, ada totem pro parte. Sebagian mewakili keseluruhan, keseluruhan mewakili sebagian. Kalau sebagian mewakili keseluruhan namanya pas pro toto. Baik ya? Kalau keseluruhan mewakili sebagian namanya totem pro parte. Indonesia kemarin mendapatkan emas setelah mengalahkan Cina di cabang olahraga angkat besi misalnya. Masa semua orang Indonesia angkat besi semua? Kan tidak. Ya, itu totem pro parte. Tapi kalau kita katakan Rizky Juniansyah, ya kan, mengalahkan pesaingnya dari Cina dan membawa kebanggaan bendera merah putih Indonesia, itu pas prototo. Di sini disebutkan malaikat karena ini yang paling dominan. Tapi sebagian makhluk juga ada pada saat itu, salah satunya jin. Pelan-pelan ya. Salah satunya apa? Jin. Nanti kita bahas apa itu jin. Illa iblis, yang gak hormat kepada Adam atas perintah Allah, itu cuma iblis. Siapa iblis ini? Teruskan ayatnya. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Dia termasuk kalangan jin yang menyimpang dari perintah Tuhan. Jin yang menyimpang. Jadi iblis ini bukan dari kalangan malaikat, tapi dari kalangan apa? Jin yang menyimpang. Oke. Apa bedanya jin dengan iblis, Bu? Oke. Kalau jin masih netral. Ya. Ini saya kasih rahasia ya. Tapi ini diantara kita saja. Jin itu kan dari jim dengan nun. Gini. Dalam bahasa Arab, setiap ada kalimat dibuka dengan jim dan nun, itu pasti tersembunyi, nggak nampak. Kecuali Jun ya. Kan dulu ada jin dan Junnya kan kelihatan. Karena Junaidi nama aslinya gitu ya. Jin, semua kata, kalimat yang dibuka dengan huruf jin dan nun pasti nggak nampak. Contoh, di dalam rahim ada janin, jin dan nun. Kenapa disebut janin? Karena tak tampak secara kasat mata. Surga, apa bahasa Arabnya? Kenapa disebut jannah? Karena tak tampak sekarang dalam pandangan kita. Jin, kenapa disebut jin? Karena memang sifatnya tak nampak, tersembunyi. Lawannya ins. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ins itu manusia. Jin disebut jin, manusia disebut ins. Pasangan ini disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Kenapa disebutkan bersama bergandengan? Untuk menunjukkan sifat yang paradoks dari keduanya. Kalau jin tersembunyi, manusia nampak. Makanya sifat dasar jin itu tersembunyi, gak ada yang nampak. Kalau jin melakukan penampakan, itu jin sedang bermasalah. Dia keluar dari fitrah. Apalagi manusia yang cari-cari penampakan jin. Pasti error itu. Ya orang sedang sembunyi disuruh nampak. Sebaliknya, manusia itu sifatnya tampak. Ins dari kata anusa, yang tampak. Jadi kalau ibu suka sembunyi-sembunyi, berarti ibu sedang bukan jadi jin, ibu sedang punya masalah. Ibu ketemu teman dari jauh tuh, senyum, tampak, hai Jang, hai, alhamdulillah, salaman, cipika-cipiki, selesai. Itu ins. Tapi kalau dari jauh kelihatan, sudah ngambil jalan yang berbeda. Sembunyi-sembunyi, itu sedang punya masalah. Saya nggak bilang jin. Suami ibu pulang ke rumah, pintu depan ada, dia datang lewat jendela. Terus buka WA di kamar mandi sembunyi-sembunyi. Ibu tinggal tanya aja, itu papa apa jin gitu. Ini poin ini. Sama nanti kalau kita perdalam lebih dalam lagi. Contoh, kalau manusia ins itu sifatnya dari kata anusa atau anisah. Selain tampak ada kelembutan. Lawannya jin kasar. Makanya jin nggak ada yang lembut, Pak. Nggak ada orang kemasukan jin jadi lembut, itu nggak ada. Permisi Ibu Ketua, saya mau ikut pengajian, sedang kemasukan jin, nggak mungkin. Pasti mulutnya mengacau, tindakannya mengacau. Tapi manusia tidak. Manusia itu petanya lembut.
harmoni, baik. Cukup menjadi manusia. Kita tidak bicara akidah dulu, cukup jadi manusia. Itu dari lahirnya saking lembutnya semua orang senang, dari rahim perempuan manapun. Pengen gendong, pengen nimang, pengen nyanju. Pertanyaan besarnya kata Quran, kenapa setelah tumbuh, berkembang dan dewasa kok jadi berubah? Hilang kelembutan itu. Lisan alih-alih baik kok jadi kasar. Memandang dengan cara yang tidak elok. Pasti ada yang berubah. Nah itulah kemudian datang ayat-ayat mengembalikan kita pada fitrahnya. Ya, jadi kalau ada orang apalagi mengaku muslim, muslim itu kan tahu nggak artinya? Tunduk, patuh, damai, tenang, baik. Jadi kalau ada mengaku muslim kata-katanya tidak baik, itu dipertanyakan oleh Al-Quran. Karena akan muncul, ini dari hadis Nabi di hadis Muslim dari Abu Hurairah. Maaf saya lompat sedikit. Kata Nabi akan tiba satu masa, ada orang kelihatan rajin sholat tapi rajin mencela juga. Hati-hati itu. Ada orang rajin puasa tapi juga rajin memfitnah. Ada orang kelihatannya gemar berzakat tapi saat yang sama sedang berselisih. Puncaknya ini wasafaka dama hada. Bahkan ada yang menumpahkan darah dan menyebut nama Tuhan di dalamnya. Ya, hati-hati kalau ada yang begitu, waspada Pak ya, ketua DKM tuh yang begitu jangan dikasih akses masuk ya. Ya, yang begitu tuh tiba-tiba ini kafir, ini begini, tembak ini, bom ini, itu Nabi sudah ingatkan jauh-jauh hari. Kalau terjadi demikian, sholat dan mencela itu tu'khadhu hadza min hasanati, ini bunyi hadisnya wa hadza min hasanati. Kalau ada orang sholat dan mencela orang lain, itu pahala sholatnya langsung dipindahkan kepada yang dicela itu. Ya. Itu poinnya tuh. Dan kurang lebih nanti saya buka sesi boleh ya supaya nyambung dulu. Makanya hati-hati, dan itu kalau disebutkan terjadi. Ya, makanya dulu waktu saya ngajar di Lampung, saya baru sampai dari Lampung juga tadi jam 1 hampir setengah 2 malam. Ya. Dan kita ke sini, dulu waktu ada kejadian bom di Jalan Tamrin itu, duar gitu. Dan kita berharap berdoa jangan pernah terjadi seperti itu lagi ya. Itu di Lampung langsung ada pertanyaan, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang tegas mengatakan gini, Mas, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Apa di sini? Nah, itu jin itu. Nah. Dan nyambung dulu sini ya. Ini iblis asalnya dari jin yang menyimpang. Fa fasaqa an amri rabbi. Harusnya dia mengerjakan taat pada perintah, jin hormat ikut. Dia nggak mau hormat. Nanti rincian ini ada di Quran surah 7 ayat 12 sampai 13. Dikonfirmasi oleh Allah. Allah itu gampang, maha tahu segalanya. Cuma supaya langsung keluar di lisannya jin ini, sehingga dia tidak punya potensi ngeles. Makanya kadang hakim kan sudah punya bukti tuh, ya kan? Tapi dimunculkan dalam lisan itu supaya keluar. Nah Tuhan maha mengetahui dimunculkan di lisan jin ini supaya terdengar oleh malaikat dan sekitarannya. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Quran surah 7 ayat 12. Hei, kenapa engkau tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Jadi yang penting bukan Adamnya. Yang penting aku perintahkan. Kenapa kamu gak ikuti? Gitu. Apa kata jin ini pada saat itu? Ana khairum minhu. Saya lebih hebat dibanding dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Tidak layak, tidak level yang tinggi, harus hormat pada yang rendah. Nah, perhatikan baik-baik. Ketika yang baik tertutupi oleh yang buruk, bahasa Arabnya disebut dengan iblis namanya. Dari kata balasa. Baik ya? Yang baik tertutup oleh yang buruk. Sebaliknya, kalau yang buruk ditutup oleh yang baik, itu disebut dengan libas namanya. Libas disebut dengan pakaian. Kenapa ibu pakaiannya, bapak disebut dengan libas? Karena ada aurat yang buruk untuk tampak. Supaya tidak tampak, kita tutup. Sesuatu yang menutup dari yang buruk sehingga tampil baik disebut libas. Walibasut taqwa dzalika khair. Tapi yang baik ditutup oleh yang buruk disebut dengan balasa, makhluknya disebut dengan iblis. Jadi pengetahuan pertama, kenapa iblis disebut dengan iblis? Karena kebaikan-kebaikan yang selama ini telah ditenun saat dia berada di alam malaikat itu hilang karena satu kesombongannya saja. Tertutup. Iblis.
Nah, kenapa nama sifat yang dimunculkan? Supaya waspada untuk kita semua. Kalau mau sombong, sudah ada iblis, Bu. Nggak usah ikutan, Pak. Dan resikonya tinggi. Terusir dari surga, terlempar, tercela sampai sekarang, terlaknat. Jadi percuma kalau mau sombong. Ya, saingannya terlampau berat, iblis. Oke? Nah, iblis itu saat jadi iblis, itu buruk untuk dirinya sendiri. Belum menggoda. Jadi belum punya sifat menggoda. Diberilah kesempatan oleh Tuhan, oleh Allah dengan sifat Rahman Rahimnya untuk tobat. Tapi yang keluar apa? Saya ingin buktikan ya Allah kalau memang saya itu hebat. Maka apa pembuktiannya? Diteruskanlah detailnya di Quran surah Al-Baqarah, Quran surah 2 di ayat 34 sampai 35. Itulah sebabnya kenapa ayat 34 ini pembukanya mirip ya, serupa dengan Quran surah 18 ayat 50. Di sini wa idz qulna lil malaikat, di sini wa idz qulna lil malaikat. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Ya, perhatikan, illa iblis aba wastakbar. Dia enggak mau sujud karena sombong. Lalu dia katakan pada Tuhan, engkau kan akan masukkan Adam ini ke surga. Maka beri aku kesempatan untuk membuktikan aku ini hebat. Aku akan goda dia supaya menyimpang dari perintahmu. Nah, ketika dia mengatakan akan menggoda Adam, berarti kan menjauhkan dia dari kebaikan, menuju keburukan. Maka dirubahlah oleh Tuhan nama sifatnya dari iblis menjadi syaitan. Perhatikan ayat 36-nya di Al-Baqarah, fa'azallahumas syaitan. Ayat 34 masih disebut iblis, ayat 35 Adam ketemu Hawa kemudian di surga, ayat 36-nya, mohon maaf, lihat kalimatnya, iblis dirubah namanya menjadi syaitan karena dia punya sifat baru, bukan hanya buruk bagi pribadinya, tapi juga menularkan keburukan itu bagi makhluk di sekitarnya. Fa'azallahumas syaitan. Baru ketemu setan. Dan apa kaitan dengan kita? Kita oleh Quran itu disebut anak cucu keturunan Adam. Namanya Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ketika Adam dan Hawa, ya, Adam dan Eva ditugaskan oleh Allah memulai kehidupan di bumi, maka iblis itu mulai mendeklar, ya Allah, beri aku kesempatan untuk terus membuktikan bahwa aku lebih hebat sampai hari kiamat. Maka salah satu caranya apa? Bukan hanya Adam, dia sudah berkomitmen untuk mengganggu seluruh anak cucu Adam yang berkehidupan di muka bumi sampai hari kiamat. Dan dengan janji itulah kemudian kita merasakan gangguan-gangguan itu sampai dengan saat ini. Itu ada di Quran surah keempat, ya, An-Nisa dari ayat 116 sampai dengan ayat 119. Quran surat 4, surat ibu-ibu. Ya, An-Nisa kan apa artinya? Bukan perempuan, bukan wanita, jangan maksa. An-Nisa itu bukan perempuan, bukan wanita. An-Nisa itu perempuan-perempuan. Nggak pakai oh. Kalau perempuan Bu, nih Bu ya, nanti satu kali Bu, kalau kesini lagi, belajarnya jangan tinggi-tinggi ya Bu ya. Ibu kan jadi perempuan, kenapa tidak mengeluarkan saja tuntunan menjadi perempuan? Pernah nggak Ibu keluarkan ayat tentang perempuan dalam Al-Quran? Itu poinnya. Misal, ini beda dengan laki-laki. Kalau perempuan sendirian, namanya mar'ah. Ini bonus ya. Kalau laki-laki rojul. Tapi kalau banyakan, dia berubahnya total menjadi nisa. Nisa. Kalau laki-laki tidak ada perubahan, tinggal tambah alif, rijal. Betul, dari rajul jadi rijal. Jadi kalau ada namanya rijal, itu laki-laki gitu ya. Banyak. Pak Rijal, maaf Pak. Rajul itu artinya kokoh, kuat, tegap, berwibawa. Makanya K.